Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama saya Muhammad Al-Gais, NIM 63014200052 dari jurusan Pendidikan Islam dan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan atau respiration system. Pengertian respirasi sendiri. Respirasi sendiri yaitu suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Manusia dalam bernafas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Fungsinya sendiri yaitu sebagai pertukaran gas O2 dengan CO2, mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh dan mentransport CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh ke atmosfer. Respirasi sendiri ada dua jenis, yaitu respirasi eksternal dan internal. Eksternal sendiri yaitu pertukaran antara O2 dan CO2 antara darah dan udara. Dan internal sendiri yaitu pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Baik, sistem pernapasan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, hidung, fornik atau tekak, fornik atau kerongkongan, trakea, bronkus, pulmo, dan paru-paru. Yang pertama, hidung atau nus, rongga hidung, cavum nasalis, udara dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Rongga hidung berselaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar. Minyak, kelenjar sebasia, dan kelenjar keringat, kelenjar sudorifera. Tersusun atas tulang dan tulang rawan hialin, kecuali naris anterior yang dinding tersusun atas jaringan ikat fibrosa dan tulang rawan. Permukaan luarnya dilapisi kulit dengan kelenjar sebasia besar dan lambung. Terdapat epitel respirasi, epitel berlapis silindris, bersilia, bersel, goblet, dan mengandung sel basal. Di dalamnya ada kontak nasalis superior, medius, dan inferior. Lamina propria pada mukosa hidung umumnya mengandung banyak plexus pembuluh darah. Selanjutnya, fornik atau tekak. Fornik sendiri ada tiga bagian. Yang pertama, nasofornik, yaitu bagian atas, terdiri dari langit, mulut, lunak, dan keras. Antara lain tuba eustachius yang menghubungkan dengan telinga, tonsilla pharyngia atau adenoid. Oloparnik bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel atau tonsilla palatina. Bagian bawah laryngomorphic terdiri dari epiglottis dan saluran menuju esophagus atau laring. Selanjutnya, lornik atau kerongkongan, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan tiroid dan krikoid. Lapisan laring merupakan epitel bertingkat silia. Epiglottis memiliki epitel selapit gepeng, tidak ada kelenjar. Fungsi laring sendiri untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan epiglottis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu, lipatan vestibular, dan pita suara, lipat suara. Setelah di antara pita suara disebut rima glotis.
Pita suara palsu terdapat mukosa dan lamina propria. Pita suara terdapat jaringan elastis padat, otot suara atau otot rangka, vaskularisasi. Nah, tapi laryngeal media dan inferior innervae dan laryngealis superior. Seperti ini bentuk laring. Selanjutnya trakea. Trakea sendiri tersusun atas 16 sampai 20 cincin tulang rawan. Terletak di antara esofagus. Celah diantaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik, epitel kolumnar, pseudokompleks bersilia dengan sel goblet, epitel respiratorik. Struktur trakea terdiri dari tulang rawan, mukosa, epitel bersilia, jaringan limfoid, dan kelenjar. Selanjutnya bronkus. Bronkus bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuk tidak teratur dan pada bagian bronkus lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Batang tenggorokan bercabang menjadi dua bronkus, yaitu bronkus sebelah kiri dan sebelah kanan. Bifurcation. Trakea merupakan percabangan bronkus praemedextra dan sinistra, di mana yang kanan lebih pendek, tebal, dan lurus dibanding yang kiri. Bronkus primer atau principalis dextra bercabang menjadi tiga bronkus, lobaris atau sekunder, sedangkan yang sinistra bercabang menjadi dua bronkus lobaris. Terdapat 10 bronkus segmentalis atau tertier pada pulmo dextra. Sedangkan pada pulmo sinistra mempunyai 9 bronkus segmentalis. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah, dalam alveolus ini oksigen dan udara berdisfusi ke dalam darah. Fungsi utama bronkus sendiri yaitu adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Lalunya bronkus, bronchiales, bronchiolus terminal, bronchiolus respiratorik, ductus alveolaris, saccus alveolaris atau alveoli. Ini adalah gambar-gambar dari bronkus. Selanjutnya pulmo atau paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen, paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Pulmo dextra terdapat 3 lobus, superior, medius, inferior. Dan pulmo kiri terdapat 2 lobus, superior, inferior. Mempunyai apek atau puncak, fasies costalis depan, fasies diafragma dasar, fasies mediastinalis medial. Pulmo kanan mempunyai 2 visura, yaitu visura horizontalis antara lobus superior dan medius, visura obliqui antara lobus medius dan inferior. Pulmo sinistra hanya punya visura obliqui yang memisahkan lobus superior dan inferior. Venus pulmo adalah tempat masuknya bronkus primer, arteri pulmonalis, vena pulmonalis ke paru-paru.
Seperti ini gambar pulmo atau paru-paru. Melalui trachea ke seluruh dan sini ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang terakhir ada pleura, merupakan membran pembungkus pulmo. Terdiri dari dua lapis pleura, pleura pariental melapisi roda torak, pleura visceral melapisi paru. Cavum pleura adalah ruang antara pleura pariental dan visceral, berisi cairan pelumas bersifat serous yang berfungsi mengurangi gesekan antara pleura dan membuat tekanan negatif saat bernafas agar paru dapat mengembang. Vaseus pleura adalah area rongga pleura yang tidak berisi jaringan paru saat menarik nafas. Ada dua jenis pleura. Ada dua jenis reseus. Yang pertama reseus costomediastinal dan reseus costodiaphragmatica. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan sejumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 mili atau kg yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Gambaran umum bagaimana tubuh kita menghirup dan mengeluarkan udara. Udara yang dihirup akan masuk ke dalam organ pernapasan manusia secara berurutan. Saat kita bernafas, oksigen akan masuk melalui hidung atau mulut. Lalu melalui sinus, suhu udara dari udara yang kita hirup akan diatur, begitu juga kelembabannya. Dari sinus, udara kemudian masuk ke trachea, lalu diberikan ke bronkus. Di bronkus, udara akan dialirkan secara merata ke seluruh paru-paru melalui percabangannya, yaitu bronkiolus. Di ujung-ujung bronkiolus terdapat kantong udara yang dinamakan alveolus. Dalam alveolus akan terjadi pertukaran udara bersih atau oksigen yang baru dihirup dengan udara kotor atau karbon dioksida yang merupakan produk sisa dari sirkulasi pernapasan. Dari alveolus, karbon dioksida kemudian akan kembali dikeluarkan melalui organ-organ pernapasan untuk dihembuskan keluar dari paru-paru. Sementara itu, udara bersih yang ada di alveolus akan dibawa oleh pembuluh darah menuju ke jantung untuk selanjutnya dipompa ke seluruh tubuh. Baik, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.